Sahabat setia Gowori, Shalom. Hari ini adalah Kamis 4 Juni 2020. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus 12 ayat 28 sampai dengan 34. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan warta sukacita hari ini. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Berilah aku pengertian, maka aku akan menaati hukum-Mu. Aku akan menepatinya dengan segenap hati, ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah itu." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa dan tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksananya jawaban orang itu. Maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tidak seorang pun masih berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Negeri Paman Sam diterjang gejolak rahasia pasca meninggalnya George Floyd. Seruan injustice marak terjadi di beberapa kota, bahkan lintas benua. Demo-demo berujung pada tindakan anarkis pun diberitakan. Namun, saya bukan mau memberi penilaian atas kejadian ini. Yang ingin saya ajarkan untuk kita adalah menorehkan dalam sanubari kita sebuah hukum utama, hukum moral Kristiani dasar, yakni hukum cinta kasih. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berbicara tentang seorang ahli Taurat yang datang kepada Yesus dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Saya membayangkan orang ini dikatakan sebagai ahli dalam Taurat, yang artinya orang ini fasih, tahu benar tentang Taurat dan hukum-hukumnya. Lantas mengapa ia datang dan bertanya kepada Yesus yang bukan disebut ahli dalam Taurat? Mungkin sang ahli ini ingin mencoba Yesus, atau bisa jadi ia sungguh bertanya kepadanya karena bingung atas banyaknya hukum atau perintah dalam agama Yahudi yang disebut mitzvot. Ada 613 mitzvot dalam agama Yahudi yang terdiri dari 365 larangan dan 248 perintah atau hukum. Manakah yang utama? Inilah yang ditanyakan oleh sang ahli Taurat. Dengan kefasihannya, sang ahli Taurat dapat memberikan penilaian atas jawaban Yesus yang tepat kepada orang-orang Saduki di ayat 28. Bisa jadi
Pertanyaan ini adalah buah sikap kerendahan hati dari sang ahli Taurat. Maka di bagian akhir, Yesus memuji kebijaksanaannya dengan mengatakan, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, jawaban Yesus atas pertanyaan ahli Taurat ini sungguh-sungguh sangat mendalam. Yesus mampu menyarikan 613 mitzvot dalam sebuah hukum utama, yakni hukum cinta kasih. Mengasihi Allah secara total dan sepenuh hati dan diungkapkan dengan mengasihi sesama merupakan hukum terutama dalam hidup. Rasul Yakobus mengatakan demikian. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat 17. Sebab jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dalam surat 1 Yohanes bab 4 ayat 20. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, marilah kita jangan omong doang mencintai Tuhan. Marilah kita ungkapkan cinta itu dengan nyata dalam perbuatan, dengan mengasihi Allah sepenuh-penuhnya dan mengasihi sesama sebagai perwujudannya. Semoga hukum cinta kasih ini terpatri dalam sanubari dan menghapus segala tindakan-tindakan anarkis. Tuhan memberkati kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.